Sunan Kalijaga. Ini Wali Songo dan Gus Fuad Pleret termasuk keturunan Sunan Bonang, keturunan Sunan Ampel, maaf. Sunan Ampel dan Sunan Bonang kalau nggak salah. Jadi Gus Fuad Pleret juga Habib. Jadi jangan sangka dengan pernyataan Gus Fuad Pleret yang menurut beberapa orang kontroversial ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Yang saya hormati seluruh netizen di seluruh Indonesia yang mudah-mudahan selalu dalam limpahan barokah dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kata Bang Aldo atau Bapak Aldo, salam revolusi akhlak, benerin akhlak, kurang lebih begitu. Kalau saya salah mohon maaf. Yang saya hormati seluruh netizen di seluruh Indonesia, baik yang julid maupun gak julid. Di video kali ini, di momen kali ini, saya ingin merekson karena rasa kekesalan saya, rasa kekecewaan saya, dan rasa saya kayak merasa kesel gitu melihat salah satu tokoh yaitu Gus Fuad Pleret mendapat perlakuan yang tidak pantas dari seseorang yang tidak tahu asal usulnya saya dari mana. Tapi barangkali tahu, saya juga nggak tahu siapa yang melempar Gus Fuad Pleret begitu. Jadi kronologinya nih kurang lebih dari videonya nih. Ini videonya nih ada di samping saya nih. Ini. Dari teman-teman, saya minta kejelasan klarifikasi maksud dari pernyataan itu apa? Kalau memang ada kejadian sekarang ini Habib ada di depan. Kalau memang saya datangkan Habib Ica Jogja sekarang, insya Allah siap hadir dari lobby toh. Kalau jenengan mau menasihati silakan. Tapi jangan gestur kayak gitu terserah kayak nggak pernah. Dari teman-teman, saya minta kejelasan klarifikasi maksud dari pernyataan itu apa? Kalau memang ada kebencian sekarang ini Habib ada di depan. Kalau memang saya datangkan Habib Ica Jogja sekarang. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau jangan mau menasihati silakan. Tapi jangan gestur kayak gitu terserah kayak nggak pernah. Saudara-saudara sekalian, jadi di situ ada video yang menggambarkan bahwa Gus Fuad Pleret ini didatangi atau digeruduk atau kalau bahasa sopannya disowani lah. Tapi ini digeruduk, didatangi oleh oknum-oknum yang mengaku sebagai habaib dan pecinta habaib. Pecinta habaib itu mulia, habaib apalagi mulia sekali. Tapi saya dengar dari kabar-kabar bahwa beliau ini ada yang mengatakan FPI, ada yang mengatakan dari golongan PKI yang mengaku habaib. Saya dengar-dengar, tapi saya nggak tahu siapa asal usul dan apa tujuannya kenapa datang kepada Gus Fuad Pleret. Jadi begini nih saudara-saudara sekalian. Waktu itu orang-orang soal banyak. Gus Fuad diminta klarifikasi. Gus Fuad diminta bagaimana panjenengan itu bisa menyampaikan seperti itu. Gus Fuad ini mendengarkan dengan seksama. Gus Fuad ini menghormati orang yang datang atau pecinta habaib tersebut yang mau melapor sesuatu kepada Gus Fuad Pleret. Tapi ketika di tengah laporan tersebut, ini catat nih. Di tengah laporan tersebut, saudaraku, Gus Fuad Pleret ketika sedang menyimak lagi serius-seriusnya, si pecinta habaib ini kesel, marah, kepancing amarahnya, melempar sesuatu kepada Gus Fuad Pleret yang mengakibatkan kekagetan seluruh ruang isi, seluruh orang-orang dalam ruangan, dan termasuk Gus Fuad Pleret mereaksi dengan kaget sekali lah. Ini saudara. Yang pertama itu pelemparan. Setelah melempar, ini yang kedua nih. Bukan dicek, bukan maksud saya dicek, bukan. Ini maksudnya pertama, kedua. Yang pertama ini kan melempar. Yang kedua nih, setelah melempar, ini bukannya malah tambah diam atau menyesal pecinta habaib yang datang tersebut. Malah setelah melempar, ditambah pengen menghantam, pengen memukul Gus Fuad Pleret dengan tangannya. Kurang lebih begitulah. Saya lihat videonya tuh. Atau pengen mendorong Gus Fuad, atau pengen memukul Gus Fuad, kurang lebih begitulah.
Ini sesuatu yang kasar banget lah kalau saya. Kalau damai, kalau pecinta habaib, pecinta para waliullah, pecinta guru sekumpul, pecinta Habib Rizik bin Syihab, pecinta Habib Bahar, pecinta para wali songo, pecinta Syekh Maulana Malik Ibrahim, kan wali songo nih, wali songo. Kalian hafal nggak wali songo nih? Ini saya sebut ini, Syekh Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Derajat, Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan Gunung Jati, Sunan Kalijaga. Ini wali songo. Dan Gus Fuad Pleret termasuk keturunan Sunan Bonang, keturunan Sunan Ampel, maaf, Sunan Ampel dan Sunan Bonang kalau nggak salah. Jadi Gus Fuad Pleret juga Habib. Jadi jangan sangka dengan pernyataan Gus Fuad Pleret yang menurut beberapa orang kontroversial, ini beliau bukan Habib, beliau hanya Gus-Gus Gadungan. Bukan, Gus Fuad Pleret itu bukan Gus Gadungan. Beliau ini termasuk Habib dan Dzurriyyatur Rasul, Dzurriyyatur Rasulillah, Dzurriyyatul Mustafa, dzurriyyah Nabi Muhammad SAW melalui jalur yang mulia, yaitu Syekh Sunan Raden Pangeran Ali Rahmatullah Sunan Ampel. Sunan Ampel ini saya dengar-dengar ini gurunya Sunan Gunung Jati kalau nggak salah. Jadi Sunan Ampel ini bukan sembarang orang. Gus Fuad keturunannya, makanya hati-hati kalian. Ingat, Gus Fuad juga Habib. Jadi jangan menjustifikasi bahwa Gus Fuad itu bukan Habib. Pecinta habaib datang membawa para habaib, ingin mengadu domba antara habaib dan Gus Fuad Pleret agar saling baku hantam atau saling bercekcokan, saling berselisih. Dan orang pecinta habaib justru yang kepancing emosinya untuk memaki dan juga berbuat anarkis kepada Gus Fuad Pleret. Ini sesuatu yang tidak bagus dan menggambarkan, mencerminkan kejadian dan kelakuan buruk dari pecinta habaib tersebut. Sayang seribu sayang, kalau pecinta habaib, kalau mencintai Dzurriyyatul Mustafa, ya berbuat sabar mengikuti Rasulullah. Memang sih mencintai habaib ini suatu kewajiban, menghormati para habaib ini suatu kewajiban, tapi jangan sampai dengan adanya kewajiban dan suatu keharusan tersebut kita berbuat sesuatu yang di luar nalar, yaitu anarkis, sesuatu yang tidak bisa dibayangkan untuk dilakukan. Kayak bom, Gus Fuad loh, pengasuh pondok, kamu lempar barang, kamu mau mengajak ribut, apalagi orang-orang biasa, pengasuh pondok yang juga termasuk habaib, biasa dikenal dengan Gus, itu masih berani untuk dizolimi oleh kalian, oleh yang datang. Apalagi Gus Fuad Pleret ini bukan siapa-siapa, udah mati. Saya hampir berani bilang tuh, kalau Gus Fuad Pleret nggak punya pengikut, itu udah bisa wafat itu. Sama orang-orang yang terlalu berlebihan dalam mengekspresikan cintanya kepada para habaib. Padahal habaib juga manusia. Ini ingat nih. Ini ingat nih. Jadi jangan terlalu berlebihan, saudaraku. Kalian punya otak harus dipakai. Nih kalau yang dengerin ini ada orang FPI nih. Al-Habib Bahar bin Ali bin Smith pernah mengatakan kepada Bang Ricky Harun di dalam salah satu podcast, dan di dalam orasi di dalam podcastnya mengatakan bahwa Al-Habib Lutfi bin Ali bin Yahya itu berbeda prinsip dengan Al-Habib Rizik bin Husain bin Syihab. Dan perbedaan prinsip tersebut tidak mengakibatkan sesuatu yang buruk, karena kata Habib Bahar, untuk menuju 10 ini tidak perlu 5 tambah 5, tidak perlu 3 tambah 7, tapi bisa 8 tambah 2, 9 tambah 1, 6 tambah 4. Jadi jangan terlalu bersikap fanatik yang berlebihan sehingga pecinta Habib Rizik, Habib Lutfi salah, Habib Lutfi kafir, sumpama Habib Lutfi kafir, Habib Lutfi tidak baik, Habib Lutfi ini jangan diukitin, dia ini liberal dan lain sebagainya. Ini jangan terlalu begitu, saudaraku. Pecinta Habib Lutfi mengatakan Habib Rizik keras, Habib Rizik teroris, Habib Rizik ini orang-orang yang buruk akhlaknya, hanya mengaku sebagai Habib, sebagai topeng agar dihormati. Ini salah.
Jadi Habib Rizik punya dasar nih yang benar nih. Habib Lutfi punya dasar, mereka punya catatan dan juga punya keilmuan masing-masing sebagai dasar atas sikap dan perilaku mereka di masyarakat. Sesuai makomnya. Habib Lutfi bin Ali bin Yahya dari Pekalongan, Jawa Tengah, lembut, saya akui lembut beliau. Sabar kalau dalam tutur katanya. Habib Rizik bin Hussein bin Syihab juga sabar dan lembut, tapi ada masanya beliau keras, ada masanya beliau tegas. Ini nih catatan dari saya, semoga saja bisa bermanfaat. Jadi Gus Fuad Telarat ini